Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah episode yang mencerminkan woman banget. Jadi bagi kalian para woman yang lagi nonton, jangan tersinggung ya. Film ini berawal dari sebelum terciptanya Kak Gem. Yang beroja film dimulai, seorang woman bernama Dara memutuskan pacarnya akibat rudalnya tak seperti milik Kim Jong-un. Aku terima kamu selama ini itu karena perjodohan ayah kamu dan ayah aku. Buset, tahun berapa dah di sana? Masa-masa Siti Nurbaya masih tercium. Bahkan di sana si Dara langsung melepas cincinnya padahal besok waktunya mereka menikah. Tapi karena nenek ayangnya tak mati-mati juga, si Dara pun membatalkan pernikahannya sebab si ayangnya belum kebagian warisan keluarganya. Apa yang kamu pikirkan tentang masa depan kita, Ra? Kok apa sih? Kamu nggak nyadar apa? Kamu ini punya apa? Anjing, keras bener sepiknya. Kemudian Dara pun belak-belakan bilang kalau ia sudah memiliki spek rudal mematikan yang kaya raya. Tak seperti mantan ayangnya ini yang tiap malam minggu diajak nongkrong bakso, itu pun harus split bill. Ayo, siapa di sini yang suka split bill? Komen ya. Nah, malam harinya si Dara pun tiba-tiba ingin minggat dan di sana juga ada ayangnya yang baru. Namun sebelum minggat ia pun sempat dicegat tak membiarkan Dara di-unboxing oleh rudal balistik yang baru karena tak sesuai amanat dari bapaknya yang udah wasted. Aku itu nggak mau ya Bu, masa depan aku itu hancur hanya gara-gara omong kosong orang yang sudah meninggal. Yap, gua dukung sih. Lagian udah segede gaban masih aja dijodoh-jodohin. Bahkan setelah kata-kata itu keluar, bapaknya pun memencet tombol geledek di langit sampai muncullah petir yang membuat Dara cepat-cepat masuk ke dalam mobil sebelum dirinya tersambar dan film pun langsung tamat. Sedangkan di sisi lain nenek Tio pun marah-marah karena Tio gagal menikah dengan Dara. Pantesan aja Dara nolak, rumah Tio aja kayak gini. Tapi kalau kita nih laki-laki rumah wanita kayak gini, kita nggak ada tuh punya keinginan nolak. Aduh, cahaya apa ini seluruh terangnya sebuah fakta. Karena gagalnya Tio menikah padahal undangan udah kesebar meskipun melalui Google Drive, membuat neneknya tiba-tiba billingnya habis seperti ingin digiring ke wallpaper lumba-lumba. Rasid, mungkin nenek tidak bisa melihat cucu nenek menikah sebelum nenek meninggal. Ini si nenek sakit apa dah? Bibir pecah-pecah? Ya elah gitu doang wasted. Dan benar saja setelah pesan immortal itu si nenek pun langsung meningsoy duningsoy. Baru kali ini ada orang wasted karena bibir pecah-pecah anjing. Nah, karena terbendetnya sang nenek, si Tio pun malah menyalahi Dara. Tapi apa daya si Tio malah terkena damage mematikan dari cangkem Dara yang memang sangat fakta banget bagi Dara. Bagus aja meninggal daripada malah hidup nyusahin orang. Sakitnya itu. Setelah memberikan bacotan, Dara pun hari itu juga dibelikan rumah baru oleh ayang bebnya hingga membuat seorang emama iri. Emang ya, dasar gak tahu malu. Udah batalin pernikahan, bikin orang mati. Sekarang malah gandeng laki-laki lain ya Bu ya. Udah bikin orang mati, ini emak tahu bahasa sopan gak sih? Meninggal Bu, meninggal, bukan mati anjing. Bahkan selain membelikan rumah, besoknya si Dara pun dibelikan isi barang-barang dalam rumahnya bebas pilih dimanapun. Katanya sultan, tapi beli rumah kok masih satu kampung sama keluarga Dara. Gebleknya minta ampun. Namun Boraja berhasil membuat rahimku anget buang dengan mengajak Dara menikah. Datanglah seorang woman yang, Sejak kapan kita pisah? Hah? Gak tahu diri kamu. Bina. Emang laki-laki kalau banyak uang, salah dikit bisa jadi pengoleksi serabi cuy. Di sana si woman ini ternyata adalah istri pacar Dara yang ternyata pacarnya ini adalah orang miskin, cuma istrinya doang yang kaya raya, numpang kaya aja belagu. Sehingga mendengar itu, Dara pun langsung melakukan pukulan ala-ala woman dan langsung menceburkan rudalnya ke dalam kolam berenang karena sudah berasa dibohongi serta sudah tak sesuai kriteria Dara. Nah, hari itu juga si Dara pun kembali balik pulang karena rumahnya udah diambil alih oleh istri mantan pacarnya. Kagak tahu diri kali si anjing. Hasil emaknya pun auto bahagia melihat anaknya balik kembali pulang. Meskipun Dara pulang untuk numpang makan dan tidur doang, selebihnya ia mencari rudal yang kaya raya lagi agar ia bisa cepat-cepat keluar dari rumah zaman penjajahan milik emaknya ini. Aduh. Bu, aku tuh yang nyesel dan aku tuh malu punya orang tua kayak ibu karena ibu tuh miskin. Buset dah cangkemnya, ini mah simulasi malin kundang beda kelamin. Kemudian besoknya karena Dara gagal mendapatkan rudal yang kaya raya, ia pun terkena gosipan oleh mama yang ke warung beli sayur aja ngutang akibat mengutamakan cinta bukan kerealistisan dalam hidup. Asik. Sehingga Dara yang mendengar itu langsung mengejar para mama ini seperti guguk yang terinfeksi rabies.
Di mana baru aja terkena gibahan, si Dara pun berhasil melirik seorang manusia berbatang yang kaya raya memiliki kebun di dunia nyata dan juga Harvest Moon, dan kini mulai memantapkan pengelokannya terhadap Babang ini. Sedangkan di tempat Tio yang lagi ngejob sebagai builder, ia pun didatangi oleh Anissa, seorang woman yang kedatangannya bukan membawakan bekal makan siang, melainkan sebuah sarung menggunakan sepeda peninggalan Adit yang lagi ketindihan Bang Supo. Minimal selain sarung bekal makan siang juga lah mbak. Masa PDKT kayak gini? Nah malam harinya saat Tio pulang bersama Anissa, ia pun disambut oleh Pak RT yang membawakan surat wasiat dari neneknya yang kemarin terdelete cuman karena bibirnya yang pecah-pecah. Dan meminta saya untuk merahasiakan seluruh tanah yang beliau miliki. Karena rupanya si nenek adalah seorang sepuh yang sangat sultan tapi pura-pura miskin doang untuk mengetes ketulusan cucunya. Hingga setelah sesuai kriterianya, kini si Tio pun berhasil memetik hasil dari kebaikannya. Sebab luas tanahnya melebihi keluasan pembangunan di IKN yang tentunya membuat Tio auto full senyum di balik kebrewokannya. Nyesel banget ini si Dara mutusin Tio. Di sisi lain, seorang manusia berbatang pun datang ke rumah Dara untuk nganggur mencari Anggun, bahkan tanpa sepengetahuan emak Anggun kalau itu adalah pacarnya. Saat baru dikenalkan ke rumah si manusia berbatang yang kita panggil aja Pikri ini pun langsung melamar Anggun, akibat dirinya udah tak kuasa ingin melakukan pengunboxingan seperti para YouTuber review di luaran sana. Tapi sebelum itu, Anggun pun disuruh minta izin terlebih dahulu ke kakaknya sebelum menikah. Nah ini yang susah. Bisa-bisa direbut rudal balistik Anggun. Kemudian keesokan harinya, Dara yang sudah sangat mengeremkan kuanget buang. Ia pun nekat datang mendekatkan diri ke juragan dengan pura-pura mencari info loker, padahal Dara sama sekali tak berpengalaman di bidang apapun kecuali morotin lelaki doang. Cuaks. Namun sang juragan bernama Dharma ini yang gampang digeblek-geblekin, ia pun mau menerima Dara meskipun tak memiliki pengalaman kerja, dan meskipun para builder di sana sudah tahu maksud dan tujuan Dara. Takutnya dia ngincer juga juragan lagi. Ya udahlah, biarin, orang mau ngomong apa biarin. Anjas, biarin gak tuh? Emang dasar pengen diporotin? Nah di hari itu juga si Dara pun sedang memikirkan cara untuk menguras habis seperti vacuum cleaner harta milik juragan. Tapi untungnya perbacotannya berhasil didengar oleh tukang absen yaitu woman ini. Hingga terjadilah perbaku gedigan yang berhasil di stop oleh para barudak builder di sana sebelum salah satu dari mereka mencium beton dan terdelete dari dunia. Ini mah kalau nyungsep juga bakalan wasted. Defense woman kecil cuy. Malam harinya saat Nisa mengantar para mama pulang, keluarlah Tio dari rumah yang entah ini babang kesambet apa tiba-tiba mengendorkan hatinya di hadapan para emak-emak. Tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Buset, neneknya yang ngasih warisan seketika ingin bangkit dari kubur. Kamu mau jadi istri aku, Nis? Di sana Nisa tentunya menjawab mau, apalagi kini Tio sudah memiliki warisan yang sangat banyak. Si Dara yang nemenin, Nisa tinggal meti hasil doang. Kemudian saat hari udah berganti warna, terjadi lagi perbakuan taman part 2 dari Dara. Sampai kejadian ini dilihat oleh juragan yang langsung tak segan-segan mengakik Dara dari sana. Sehingga kini terpaksa Dara kembali nganggur, gagal mendapatkan sosok rudal yang kaya raya. Apalagi saat pulang Dara mendapatkan info kalau adiknya mau menikah melangkahi dirinya yang tentunya aduh. Aku gak mau kalau kamu nikah duluan. Harus aku yang nikah duluan. Nikah doang anjing malah balap-balapan. Di sana si Anggun pun memohon ke kakaknya dan mau lakuin apa saja asal si Anggun ini diizinin menjadi batok casan secara sah. Alhasil keluarlah persyaratan dari Dara yang mengharuskan Anggun mempertemukannya dengan calon suaminya. Nah, hati-hati lo Anggun. Salah dikit auto syuting suara hati istri. Calon suamiku ternyata adalah suami kakakku. Namun ternyata dugaan gue salah. Karena saat Pikri datang ke rumah, si Dara yang merasa Pikri kurang good looking dan kaya, ia pun mengalihkan kesaknesannya dengan meminta uang sogokan karena ia udah mau memberikan izin Anggun untuk nikah lebih dulu. Itu gak banyak kok. Saya cuma minta 500 juta untuk saya. Bapaknya lah 500 juta kagak banyak. Ini mah definisi nikahin keluarga sultan anjing. Mendengar itu Pikri seketika bagong karena motor Yamaha Vino aja masih nyicil 3 tahunan. Gimana ceritanya bisa bayar 500 juta? Udah kayak ngasih Pajero secara cuma-cuma aja cuy. Alhasil ia pun langsung keluar dari rumah berniat membatalkan pernikahannya meskipun Pikri sebenarnya sangat ingin menikah dengan Anggun. Namun apa daya karena ia bukan anak presiden apalagi salah satu anggota elit politik, ya jelas dong ngasih uang 500 juta itu mustahil cuy.
Kalau anak anggota elit global mah jangankan 500 juta, Rubicon pun siap meluncur. Kamu yang sabar ya. Nanti ibu akan cari cara untuk menundukkan kakak kamu. Ya elah, tinggal nikah diem-diem aja loh, ribet amat dah. Nah, karena kejadian ini, besoknya si Anggun langsung marah-marah ke kakaknya yang cangkemnya nyerocos minta 500 juta padahal pemilu udah lewat jadi tak mungkin dana itu dipakai nyalek. Namun si Dara bukannya merasa bersalah, justru ia merasa menjadi penyelamat bumi dengan menyelamatkan adiknya dari laki-laki miskin seperti Fikri. Ya elah, semua manusia ada masa-masa suksesnya mbak. Dikira orang sekarang susah bakal susah selamanya kali ya. Koruptor aja sekarang hidup susah di penjara, besok pas bebas bisa korupsi lagi. Ya itu cuma pegawai rendahan, mana cukup ngasih makan kalian. Anjas, ini sakitnya minta ampun sih kata-katanya, apalagi kalau didengar langsung sama orangnya. Setelah menyumbangkan ocehannya, Sadara healing, ia pun mendengar kalau mantannya akan menikah dengan Anissa yang membuatnya kembali ngoceh mengeluarkan statement yang sangat goblok. Gak mungkin. Rasid itu cuma cintanya sama aku, jadi gak mungkin dia itu nikah sama orang lain. Pede bener. Lalu cangkem Dara seketika berhenti ngebacot ketika mendengar kalau mantannya sekarang udah menjadi juragan tanah yang super kaya tanpa perlu follow dulu dan ngaku-ngaku orang susah padahal baru bikin konten tiba-tiba borong Indo April. Kebablasan gua. Alhasil rahim Dara seketika menjadi hangat seperti ingin dibelai kembali oleh Tio, sehingga ia memutuskan untuk menyelidiki dari kejauhan. Apa benar Mas Rasid mau nikahin Anissa? Harusnya kan dia nikahin aku. Buset dah, adakah woman modelan gini zaman sekarang? Di sana Dara pun mendengar kalau pernikahan mereka tinggal 1 bulan lagi karena kebetulan Tio lagi mau bikin gebrakan besar-besaran dengan collab bersama Mr. Beast. Cuaks. Bro sedang berusaha menaiki skor kreditnya. Jadinya si Dara yang tahu pernikahannya masih lama, ia pun memiliki waktu untuk menikung si Anissa sebab rudal Tio hanya boleh untuknya jika sudah kaya raya. Kebiasaan beberapa woman maunya yang udah jadi aja cuy. Nah malam harinya Dara pun tiba-tiba berflicker ke rumah Anissa tanpa sabian ini, di mana kedatangannya langsung aja adu cangkem sampai kerusuhan bagikan kerusuhan 98 ini dilerai oleh Tio. Wajar aku begini, karena kamu lebih memilih dia, kamu tinggalin aku, kamu gak mau terima aku lagi. Playing victim terus. Ini cangkem Dara pengen gue kopek-kopek pakai tangan mursid anjing. Apalagi Tio yang mendengar cangkem Dara begitu BGGST, ia pun semakin ilfil dengan Dara, bahkan langsung mengusir Dara dari sana sebab ia tahu Dara cuma mau harta tahta dan warisan keluarga dari Tio. Udah kayak parasit aja cuy, kemana-mana nempel. Di sisi lain pertengkaran di rumah Nisa pun didengar oleh para warga sehingga mendatangkan keluarga Dara ke sana untuk ikutan melerai peraduan cangkem Dara yang kecepatannya sekitar 100 Mbps. Dan setelah Dara dipulangkan, si Anissa yang gendeng ini pun malah menasihati Tio agar tak kasar dengan perempuan. Mendukung sesama woman sih boleh, tapi ya mikir-mikir juga lah sifatnya. Bahkan si Nisa ini mengajak Tio untuk minta maaf langsung ke Dara atas kata-katanya yang full roastingan besok pagi. Namun belum aja pagi, tiba-tiba si Dara kembali datang ke rumah Tio dengan berbekal bensin subsidi untuk membakar Tio hidup-hidup. Barbar bener. Hasil Nisa yang mendengar itu seketika cangkemnya berkata seperti ini. Aku akan ninggalin Rashid asalkan kamu jangan sakitin dia, Dara, aku mohon. Aduh, goblok bener. Ini era berapa sih? Polisi belum tercipta kah? Namun Tio yang menolak ditinggalkan, Dara pun langsung ingin menyiramnya meski hal itu gagal dan malah mengenai wajahnya. Yang membuat wajahnya seketika melepuh karena ternyata bensin itu udah dioplos menggunakan air keras. Di mana saat dibawa ke rumah sakit, sang dokter pun bilang kalau Dara belum wasted sebab ia dibayar untuk tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terlebih lagi yang lebih gendengnya, si Dara yang cari perkara, cangkem Nisa malah mengatakan ia yang akan membayar seluruh tagihan rumah sakit. Sampai sebuah kata-kata dari seorang minion pun membuatnya tersepekan. Anissa, emang kamu punya uang dari mana untuk ngobatin Dara? Seketika dia baru ingat kalau dirinya Kismin. Nah 1 minggu pun berlalu, kini terlihat wajah Dara yang memburikan lebih burik daripada grafik game Bazara PS2. Bahkan emaknya pun begitu terbagongkan melihat keburikan anaknya yang bikin sakit mata karena selain burik, tapi di muka kakakmu itu tumbuh bulu-bulu, Tias. Ternyata wajah Dara seketika berubah menjadi sarang jam. Kemudian datanglah Tio dan Nisa yang ingin menjenguk Dara meski akan membuat mata mereka berdua sedikit sakit.
Tapi Broja mau masuk, Dara pun keluar dan mengajak mereka baku hantam karena mengira kedatangan mereka hanya untuk menguak-wakan keadaan Dara yang kini turun kualitasnya menjadi epik abadi, sehingga Sima pun terpaksa mengurung Dara di kamar, di mana di dalam kamar sambil ditemani efek jedak-jeduk si Dara pun ngamuk-ngamuk tak karuan. Udah wajah burik pakai efek JJ brutal, kurang mantep apalagi ini film. Kala itu Dara yang berhasil keluar dari kamar, ia pun malah berlarian kagak jelas sambil teriak-teriak kepanasan. Apalagi para warga yang hendak menyetopnya malah diantam menggunakan rumah Patrick. Bahkan karena lepasnya manusia berbulu di bagian wajah ini membuat para warga pada berbondong-bondong menangkap Dara sebelum kampung lain yang memilikinya. Dan beruntungnya Pak RT berhasil menangkap Dara meskipun berujung lepas kembali yang kemudian malah mengejar Nisa. Si Nisa udah kayak dikejar gugu aja cuy. Nah, ketika berhasil ditangkap, Dara pun menggeplak kepala Nisa, tapi ia malah tiba-tiba tersandung dan jatuh ke jurang. Dimana dari kejadian ini, para warga pada bagong karenanya bisa teriak-teriak kagak jelas. Action dikit lah weh, kagak guna teriak-teriak apaan coba. Alhasil para warga pun pada turun buat nyerbu si Dara yang ternyata belum wasted. Kemudian Dara pun ditransfer ke rumah untuk diruqyah akibat mengira Dara kerasukan kodam Kunti Jagling. Namun belum sempat melakukan ritual, sebuah tembakan petir pun mencetarkan dunia membuat sebuah gempa bumi lokalan yang membuat rumah tersebut mengalami goyang dumang, sedangkan Dara yang belum bisa melarikan diri, aduh. Ia pun tiba-tiba kegeprek ban bangunan dan seketika gempa pun hilang. Aneh bener bencana di Wakanda. Karena ternyata bencana tersebut hanya untuk mendelete Dara dari kehidupan. Nah, singkat waktu karena mata gue udah terlalu panas kemarin habis streaming Madun, kita langsung aja ke adegan saat Dara digiring ke pemakaman yang seperti biasa selalu ada adegan Atta Geledek menembakkan petir hingga membuat gempa bumi lokalan. Namun setelah gempa itu reda, kini muncullah ulti Kadita bermuncrat-muncrat dari atas langit yang anehnya hujan tersebut hanya mengikuti keranda Dara. Sementara Mamak tukang gibah di belakang malah kepanasan seperti cuaca di Bekasi. Nah, meskipun begitu mereka tetap menggiring Dara hingga sampai di pemakaman, di mana ketika mereka berdoa bareng-bareng akhirnya hujan itu pun bisa dipending. Lah, kenapa nggak doa dari tadi aja cuy? Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengubur Dara dengan membuat liang lahat yang baru yang tanpa efek jedak-jeduk brutalnya. Namun ketika beberapa saat menggali, makam baru Dara malah berisi full beling hingga membuat para builder kakinya pada kena hit. Buset dah, ngubur jenazah beban satu doang ribet anjing. Kemudian setelah menggali dan menggali makam yang baru lagi, kini akhirnya mereka pun bisa mengubur Dara tanpa efek JJ brutal dan efek lainnya yang ada di kepala sang editor. Tapi Broja senang makamnya berhasil no efek-efek klub. Saat mereka pulang, makam tersebut pun tiba-tiba mengecrotkan cairan hitam-hitam yang besar kemungkinan si Dara sedang... diapain tuts? Gacor banget Kang airnya, kayak air mancur.